Halo kelas 7B. Luring hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalor ya. Ini Ibu mengingatkan sedikit saja. Apa sih kalor itu? Contohnya ya, ketika air yang mula-mula suhunya normal, suhu ruangan, lalu diberi kalor, maka suhu air bisa naik, bisa meningkat. Bahkan bisa sampai mendidih, kemudian menguap. Atau es yang mula-mula suhunya rendah ya, ketika didiamkan maka es ini lama-lama akan mencair karena dia menerima kalor dari lingkungannya. Nah, maka dikatakan bahwa kalor itu adalah energi dengan energi panas, dan kalor itu mengalir atau bisa berpindah, di mana konsepnya dia akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ketika kita memanaskan air, kalornya itu berpindah dari api yang berasal dari kompor gas ke air di dalam panci. Atau pada proses es yang mencair, kalor ini berpindah dari lingkungan ke es. Dan kalor itu punya dua fungsi ya. Yang pertama, bisa mengubah suhu benda atau bisa mengubah wujud benda. Untuk yang pertama, fungsi kalor untuk menaikkan suhu benda, bahwa banyak sedikitnya kalor itu bergantung pada 3 faktor ya. Kalau anak-anak ingat, tergantung yang pertama dari banyak sedikitnya zat yang dipanaskan. Nah, banyak sedikitnya itu akan menunjuk pada massa benda. Lalu yang kedua, bergantung dari jenis benda yang dipanaskan. Lebih tepatnya, bergantung pada kalor jenis benda. Setiap benda itu punya kemampuan untuk menyerap panas yang berbeda-beda, yang disebut dengan kalor jenis benda. Lalu faktor yang ketiga itu bergantung dari kenaikan suhu bendanya. Mau sampai di mana dipanaskannya. Dan kita akan masuk ke perhitungan. Untuk menghitung dalam fisika, untuk memudahkan, kita akan mengenal dengan simbol-simbol ya. Massa dalam fisika itu disimbolkan dengan huruf M. M kecil ya, asal kata dari mass. Lalu tadi yang kedua bergantung pada jenis benda, kalor jenis benda. Simbol dari kalor jenis benda adalah C kecil. Yang berikutnya bergantung pada kenaikan suhu benda, berarti simbolnya adalah delta T. Di mana makin besar massa benda, maka jelas benda itu makin butuh kalor lebih banyak untuk dinaikkan suhunya. Lalu faktor kedua, kalor jenis benda. Setiap benda itu sudah punya nilai sendiri-sendiri. Misalkan air punya nilai kalor jenis yang paling tinggi, artinya air itu membutuhkan kalor yang lebih banyak dibandingkan zat-zat lain untuk menaikkan suhunya. Jadi makin besar nilai kalor jenis suatu benda, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda itu juga semakin besar. Berikutnya tentang kenaikan suhu. Tentu makin tinggi kenaikan suhu yang diharapkan, kalor yang dibutuhkan juga makin banyak. Nah, maka dari itu kita bisa merumuskan kalor, jumlah kalor, banyaknya kalor itu disimbolkan dengan huruf Q, Q kapital. Dari 3 faktor ini anak-anak bisa kita rumuskan bahwa kalor itu bergantung dari massa benda, kalor jenis bendanya, dan bergantung dari kenaikan suhu. Kita ingat juga anak-anak satuan, ini penting ya. Satuan massa kita tahu dalam SI itu adalah kilogram. Kemudian satuan suhu itu adalah baik Celsius maupun Kelvin punya rentang yang sama, maka bisa menggunakan Celsius atau Kelvin. Nah, satuan kalor jenis itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor itu punya satuan Joule, tulisannya Joule, dibacanya Joule. Ini adalah nama penemunya, Joule. Inilah satuan
untuk kalor yaitu joule, massa dalam kilogram, kemudian suhu kita pakainya derajat Celcius, boleh juga Kelvin karena Celcius dan Kelvin punya rentang yang sama. Kemudian kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Nah, supaya lebih paham, kita akan langsung ya ke contoh soal. Misalkan nih ya, Bu Oro hendak memanaskan 1 kg air yang mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius sampai mendidih. Kira-kira berapa ya energi kalor yang dibutuhkan? Kalau diketahui kalor jenis airnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, gimana kita mengerjakannya? Seperti biasa anak-anak, mari kita membiasakan dengan mendata soal. Maka kita tuliskan yang diketahui apa. Oke. Mari kita simak setiap pernyataannya. Bu Oro mau memanaskan 1 kg air. Nah, dari sini ada 1 kg air. Maka apa yang diketahui ya? Ya, 1 kg. Kilogram itu menyatakan massa. Maka diketahui massanya. Oke, saya tulis M. Massa simbolnya M. M sama dengan 1 kg. Begitu. Lalu dia punya suhu. Suhu awal ini berarti ya, mula-mula suhunya 20 derajat Celcius. Maka saya tulis suhu awal berarti T0. 20 derajat Celcius. Kemudian dia mau dipanaskan sampai mendidih. Nah, ini informasi yang harus kita pahami. Kalau dia sampai mendidih, kira-kira suhunya sampai berapa ya? Berarti suhunya sampai di 100 derajat Celcius. Maka itu adalah suhu akhirnya. Nah, dengan demikian, kalau saya tahu suhu awal, tahu suhu akhir, maka dari sini saya pasti tahu perubahan suhunya, tahu delta T-nya, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Lalu diketahui kalor jenis air nilainya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis simbolnya C ya, jangan lupa. Maka yang ditanyakan apa? Lihat berapa besar energi kalor. Oke, berarti yang ditanyakan adalah energi kalornya. Maka simbolnya adalah Q. Q-nya berapa ya? Nah, seperti itu anak-anak. Maka mari kita jawab. T. Tadi sambil mengingat kembali rumusnya bahwa Q kalor bergantung dari massa, bergantung dari kalor jenis, dan bergantung dari kenaikan suhunya. Kita tinggal tulis aja dari yang sudah kita tuliskan di bagian diketahui. Maka masanya adalah 1 kg 1 kg dikali kalor jenisnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya 80 derajat Celcius. Ini nggak susah, aljabar yang sangat sederhana. Tinggal kita hitung saja anak-anak. Supaya nggak bingung, satuannya bisa kita coret ya. Karena ini ada kilogram dan per kilogram boleh saya coret. Ada derajat Celcius dan per derajat Celcius boleh juga saya coret. Maka tinggal kita hitung angkanya. 1 dikali 4200 dikali 80. Ketemunya 336.000 joule. Begitu. Joule boleh disingkat dengan J saja, J kapital, tapi ya kalau disingkat pakainya huruf kapital. Tapi kalau mau komplit ditulis joule boleh, tapi pakai huruf kecil semua. Nah, sekiranya nilai ini terlalu besar anak-anak, boleh kita kecilkan. Boleh kita bawa ke dalam kilojoule.
maka sama dengan 336 kilojoule. Berarti kalor yang dibutuhkan sebanyak 336.000 joule. Oh, begitu anak-anak, kira-kira cara menghitung kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini silakan kalian berlatih mengerjakan soal sendiri. Ini Ibu sudah memberikan 2 latihan soal yang harus kalian kerjakan di luring hari ini. Soalnya itu nggak susah. Rumusnya juga cuma 1 tadi, bahwa Q kalor sama dengan atau bergantung dari massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Kalian itu hanya diminta mencermati soalnya, menerjemahkan soal. Seperti itu anak-anak. Coba dikerjakan sendiri, pahami soalnya baik-baik, tuliskan dengan detail. Kemudian nanti yang kamu kerjakan dikumpulkan, apapun dan bagaimanapun hasilnya, kumpulkan kembali di assignment. Nanti Ibu akan lihat seperti apa yang sudah kalian kerjakan. Begitu anak-anak, semoga bisa dipahami. Kalau belum, diputar kembali ya videonya untuk panduan dalam mengerjakan soal. Oke, selamat bergembira dalam mengerjakan soal.